Oke, halo, kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan T-Command di sistem Linux. Jadi, untuk menggunakan T-Command di Linux, tentu saja kita harus masuk ke terminal. Sekarang saya akan membuka terminal. Untuk apa T-Command digunakan? T-Command pada dasarnya menampilkan output di layar, dan pada saat yang sama menulis output ke sebuah file. Jadi ini sangat berguna ketika Anda ingin melihat output dan menyimpannya ke file secara bersamaan. Dan sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya. Pertama-tama, kita punya penggunaan dasar dari T-Command. Jadi misalnya kita punya perintah list seperti ini. Dan kita ingin menampilkan daftar tersebut dan menyimpannya ke file secara bersamaan. Bagaimana cara melakukannya? Kita bisa menggunakan pipe. Jadi pipe itu seperti ini. Ini terletak di antara tombol backspace dan enter pada keyboard. Dan sekarang kita bisa menggunakan perintah TV dan nama file, misalnya yang ingin kita simpan outputnya di situ. Jadi apa yang dilakukan pipe ini? Pipe ini pada dasarnya pipe bekerja seperti itu. Saya pernah merekam video tentang pipe, tapi mungkin akan saya jelaskan secara singkat. Jadi pada dasarnya kita mengambil output dari perintah ini sebagai input untuk perintah berikutnya. Jadi kita akan mengambil ini dan menyimpannya ke dalam file ini menggunakan perintah tersebut. Jadi saya akan menekan Enter. Dan seperti yang bisa Anda lihat, saya tampilkan, seperti yang saya katakan sebelumnya, karena T menampilkan output di layar, dan di dalam file saya memiliki file seperti ini. Dan di dalam file, saya juga memiliki output dari perintah ini, yang saya gunakan di sini. Dan sekarang kita punya dua opsi. Kita bisa menimpa sesuatu dengan perintah T, atau kita bisa menambahkan ke file dengan perintah T. Apa sebenarnya arti menimpa itu? Jadi misalnya saya ingin, kita akan mencoba menyimpan data ke dalam file ini. Sebagai contoh misalnya saja, sebuah baris teks yang berisi tulisan Hello World. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara saya bisa melakukannya? Lagi-lagi dengan T dan ke dalam file.txt. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, perintah T itu berfungsi untuk menampilkan data. Jadi di sini kita punya hello, dan di dalam file kita hanya melihat hello karena saat ini sistem sedang menimpanya. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menambahkan teks baru ke dalamnya? Jadi kita ingin tetap memiliki baris hello ini, dan memiliki baris berikutnya di bawahnya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kita bisa melakukannya seperti ini. Jadi misalnya saya akan menulis baris berikutnya. Jadi echo next line, lagi-lagi gunakan pipe dan T, dan kita harus menggunakan opsi. Opsinya adalah -A. -A berarti append dan file yang mengambilnya. Seperti yang bisa Anda lihat, kita punya next line yang ditampilkan. Dan jika saya cut file itu lagi, saya punya hello, dan saya punya next line di bawahnya. Dan sekarang perintah T juga sangat berguna untuk kasus sudo. Jadi misalnya, jika saya ingin melakukan sesuatu seperti ini, misalnya sudo echo, dan misalnya mengetik test ke dalam sebuah file, ke dalam misalnya directory, etc. Katalog atau directory itu adalah directory system. Jadi sangat sulit untuk menyimpan sesuatu di sana, misalnya test.conf. Dan jika saya tekan enter, meskipun saya menggunakan perintah sudo, saya tidak punya izin untuk menyimpan sesuatu dengan sintaks seperti ini. Jadi, disinilah perintah sudo sangat berguna, karena kita bisa menggunakan sesuatu seperti ini. Jadi sekali lagi, echo misalnya test, lalu kita akan menggunakan pipe, dan sekarang kita akan menggunakan sudo, t, dan etc. Test.conf, dan itu akan berhasil. Kita tentu saja harus mengetikkan password lagi, tapi seperti yang bisa Anda lihat, test sudah ditampilkan. Dan jika saya pindah ke directory etc, jadi etc, dan saya akan keluar dari sana. Seperti yang bisa Anda lihat di sana, kita akan menemukan di sini file test.conf yang kita buat sebelumnya. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Dan mungkin saya akan kembali. Saya akan membersihkannya. Dan kita bisa menggunakan perintah untuk menulis output dari sebuah komentar ke beberapa file. Jadi bagaimana kita bisa melakukannya? Sekali lagi, kita bisa menggunakan ls pada dasarnya untuk menampilkan daftar, c, dan sekarang, jika Anda ingin menyimpannya ke dua file, saya bisa menggunakan misalnya file 2.txt, file 3.txt, dan itu akan berhasil. Anda bisa menggunakan misalnya 3, 4, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya tidak masalah. Anda bisa menggunakan misalnya 10 file dan itu tetap akan berhasil. Jadi saya akan tekan enter.
Seperti yang bisa Anda lihat, saya mendapatkan output dari perintah list, dan jika saya menggunakan perintah list, saya punya file 2 dan file 3. Dan file 2 berisi output dari file list, dan file 3 juga akan berisi output dari perintah list. Jadi seperti itulah cara kerjanya. Tentu saja kita juga bisa misalnya menyimpan penggunaan disk ke dalam sebuah file. Jadi misalnya kita punya perintah tfh, kita punya penggunaan disk dari sistem kita. Kita sebenarnya bisa menyimpan data ini dengan sangat mudah. Sebagai contoh, kita masukkan saja ke dalam berkas bernama tdisk.txt. Setelah itu, saya akan segera menekan tombol enter pada keyboard saya sekarang juga. Kita sudah mendapatkan outputnya, tapi jika saya ingin membuatnya sedikit lebih rapi, saya akan potong. Saat ini, penggunaan disk yang diambil dan sudah berjalan, kita punya informasi disk kita di dalam file diskusage.txt. Tepat di sana. Jadi, begitulah cara Anda bisa menggunakan perintah T di Linux. Menurut saya ini sangat berguna. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, subscribe ke channel ini, dan saya harap bisa bertemu Anda di video-video berikutnya.